Makanya Wardah aja nggak perlu begitu-begitu aja tuh laku tuh barangnya ada di seluruh Indonesia. exactly, karena apa? Barangnya Wardah kan memang benar-benar dipakai, ada hasil. Mustika Ratu yang tradisional Iya. juga ya kan. Iya, Gue kalau ngurut gue pakai itunya dia tuh, olive oilnya dia tuh, Mustika Ratu tuh. benar. Iya. Gue Jadi bingung banget deh. mereka nggak perlu flexing, buktinya laku-laku aja barangnya. Exactly. Ya itu kalau memang pengusaha yang benar-benar say. Iya, Tapi kalau iya. pengusaha baru meletek, terus dia kaget juga, mungkin entah duitnya dari mana, ada sesuatu yang mereka harus lakukan. Dan ini template ya, template. Semuanya sama gue lihat. Naik kuda, berkuda. Ini lagi pengen ini ya, template anjay. Berkuda, foto keluarga. Nanti pakai helikopter. Lo liatin deh, turun dari mobil di slow motion. Turun dari mobil di slow motion. Oh my god, template semua sama. Gue bilang, kebaca duit lo juga pasti sumbernya sama. Bener asli, duit setan dimakan jin itu. Udah deh. Kelihatan, gue bilang, ya ampun semuanya berkuda. Ada nanti pakai helikopter, turun dari pesawat, turun dari mobil di slow motion. Terus bersih-bersihin walk-in closet, lagi bersih-bersihin. Aduh Tuhan. Sumpah gue ngeliat kayak gitu, gue kasihan sama yang di kampung Kampina tau gak lo? Yang di Kampina ini kan orangnya kan bener menengah ke bawah ya say. Mungkin ada dream, ada pengen punya keinginan tapi nggak bisa. Ngeliat kayak gitu tuh kayak mereka ya Allah. Wow gitu. Dan itu lebih banyak daripada kita yang middle ya. Kita kan gue nggak bisa bilang gue di up gitu ya. Masih banyak orang yang jauh lebih kaya. Taruhlah di middle. Mereka untuk kesana aja nggak bisa. Tapi mereka tuh banyak banget orangnya. Ini sasaran empuknya si para pengusaha-pengusaha nakal itu, karena mereka ngejualnya kan online. Jadi hiburannya orang bawah yang jutaan orang ini adalah merasakan sedikit secuil dari si kaya rayanya ini, the have-nya ini dengan pakai brandnya mereka. Aduh, padahal ketepu boti. Gila nggak lo? Kalau gue itu Mamski, kebetulan memang gue bukan orang yang lebih ke fashion ya gitu. Gue lebih ke makan. Jadi kalau misalkan lo mau makanan sampai satu piring 10 juta, kalau enak pun akan gue jabanin gitu loh. Karena apa? Bokap gue juga kayak gitu. Perut itu nomor satu. Itu Yes. diajarin ke gue. Makanya kalau kemana-mana tuh kayak keluar negeri gitu ya. Kalau keluar negeri itu gue tuh nggak akan mikirin untuk belanja. Gue akan mikirin gimana nih kuliner yang paling enak. Gue dua-duanya sih. Belanja suka sama kuliner. Ya Itu kalau bener-bener. belanja juga bukan berarti belanja yang kayak gimana-gimana. Paling belanja yang kayak misalkan Iya. di negara khasnya apa nih? Apa? Nah, itu. Ya itu udah pasti. Cuma maksudnya kayak belanja-belanja yang kayak gila-gila. Gue harus belanja branded yang inilah, branded Itu enggak. itu enggak. Itu enggak. Terus kalau gue itu tipikal yang nggak bisa ngelihat baju numpuk. Kenapa? Karena gue itu orangnya kederan. Gitu loh. Nyarinya ribet ya. Ya, pertama kederan, jadi akhirnya gue bingung sendiri. Gue mau pakai baju apa? Ntar yang terakhir gue pakai cuma kaos, celana jeans sama sandal jepit. Udah, terakhir itu yang gue pakai. Itu sih yang paling Terus gampang. kayak masalah tas, ya. Tas juga sama. Tas gue itu bisa dihitung pakai jari. Kenapa? Karena yang gue pakai itu doang. Kecuali Iya sih. kalau misalkan tiba-tiba memang ada, oh ya kayak bagus banget nih gitu loh, kayak memang ini. Jadi nggak ada itu satu tas, misalkan gue pakai nih satu tipe, gue beli 10 warna. Dulu gue kayak gitu. Dulu gue kayak gitu, baju misalkan ada satu gue suka, ada berapa 4 warna gue ambil. Tapi abis itu gue keder sendiri dan mubazir. Dan itu dosa, gue nggak mau. Iya. Benar. Oh, Benar, jadi benar, akhirnya gue mulai sekarang gue mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau lo punya baju, lo masukin baju lo 4, lo harus keluarin 4 dari lemari. Yes, betul. Gitu. Setuju banget sama itu sih. Dan itu lebih enak juga, seger, fresh. Di lemari fresh. Bener banget. Benar. Ya, Aduh. gue takut dihisap soalnya, karena gue pikir ya barang-barang gue ya sekarang untung ya Mamski, gue ada anak perempuan 2 ya kan, yang maksudnya udah besar-besar, yang satu sudah dewasa, yang satu teenager.
mereka bisa pakai baju gue gitu loh, karena kan Enak ya, ada lungsurannya. jadi mereka masih bisa pakai baju mereka. Tapi kalaupun nggak kepake, gue pun pasti ngasih ke orang karena gue nggak bisa numpuk, baju gue tuh nggak bisa numpuk, keder gue. Keder. Ngeri sih. Jadi Ya itu. gue tidak perlu menunjukkan siapa dia, ya gimana ya, bukannya sombong kan, aku powerful, jadi aku nggak nunjukin. Ngapain saya kan? Justru itu ya, orang-orang kayak gitu tuh jadinya kita malah lucu ngeliatin mereka gitu loh. Nah ini kan sekarang kayak lagi perang memang ya. Jadi mereka berusaha bertahan dengan kerajaannya yang udah 4 tahunan ini. Baru loh saya 4 tahun, gila nggak loh? Tapi kalau ngeliat data yang dikeluarin tuh Hebat ada. loh. Maksudnya gue ngerasa hebat aja sama orang yang zaman sekarang itu bisa mendapatkan kekayaan itu dalam waktu yang amat sangat singkat. Bo, gimana enggak saya? Yang sekarang punya Maya Padala, Lipola, inilah Sinarmas dan segala macam itu, mereka ngedapat itu puluhan tahun loh, bukan dalam waktu less than 5 tahun. Kalau kita lihat dari modalnya aja skincare mereka itu kan kemarin ada yang breakdown tuh. Ya, ada satu influencer lah udah nge-breakdown. Itu cuma 5.000 perak. Modalnya 5.000 perak, anjir. Gue bilang gila. Terus dikemas ratusan ribu. Modal 5.000 perak, bahan yang dipakai apa ya? Kagak ada isinya, kan makanya dibilang overclaim. Dalam tuh nggak ada isinya apa-apaan, sayang. 0,0000 sekian ya niacinamide-nya. 0,0000 sekian retinolnya. Hasil Nggak ngefek. Nah, ditambah mereka lagi nginjek yang bahan berbahaya itu kan murah banget bahannya, terlalu murah, dan hasilnya ada. Jadi kayak 0,00 sekian niacinamide tapi ditambahin bahan itu seketika kinclong. Cuma begitu udah nggak pakai lagi, seketika gelap gulita, abu-abu. Seperti itulah, makanya gue bilang ya inilah ya dunia skincare, kita emang harus dibersihin. Lo tau nggak kemarin gue ke Malang ketemu Doktif, itu Doktif bener-bener lawan yang paling alot. Doktif itu lawannya yang paling alot. Kenapa? Gue ngobrol kan, kita makan pagi kan di hotel itu ya sebelum ke pengadilannya. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal sampai satu tentang kematian. Tentang kematian tuh si Doktif bilang apa? Waktu itu kan jadi kita ngobrol tentang Vanessa Angel almarhumah gitu kan. Terus iya sebelum meninggal tuh sempet Bibi bilang kan, kalau Vanessa Angel ada tuh podcastnya bilang kalau Vanessa Angel misalnya nih meninggal gimana Bi? Oh ya gue meninggal juga dong bareng gitu kan. Saya pernah lihat itu. Nah kan, terus gue bilang itulah makanya itu ucapan doa, ya Allah sedih banget ternyata kejadian. Dokter bilang gini, tapi aku juga gitu sih, Mamski, aku cita-citanya aku tuh bener-bener pengen mati syahid. Udah gue langsung oh my god, oke deh, serius. Makanya dia ke Gaza, dia pergi ke sono 2010. 2000 berapa dibilang kemarin tuh, yang pas zamannya Pak Jokowi lawan Pak Prabowo. Kan dia kan Pak Prabowo banget tuh. Pergi dia ke sono, gue bilang sama satu foundation gitu nyumbang banyak banget. Jadi dia tuh emang udah kaya dari zaman bahala, nggak kelihatan kan. Dipikir siapa gitu ya si Dokter Samira ini. Itu lawan yang lu salah lawan deh, bener deh. Lu salah lawan nama yang kayak begituan. Cita-cita mati syahid, pergi ke sono aja nggak ada takut-takutnya. Mana kok gue nggak dimatiin nih di sini? Gila nggak lo? Ya udah, jadi gue bilang udah case close. Oh gitu. Gue belum pernah dengar ada orang punya cita-cita mau mati syahid. Dari cewek yang cakep, cantik banget mukanya, terus gayanya juga girly gitu ya, tapi emang orangnya lantang banget dan pinter banget tuh si Dokter Samira ini. Udah gue bilang Samira tuh turunan Arab ya, apa enggak? Arab Bondowoso. Arab ya, Samira. Iya. Uminya tuh Umi orang Arab. Si Umi ngobrol, dia selalu tiap hari juga selalu video call mamanya. Jadi pagi itu udah laporan sama nyokap. Orang yang kayak gitu, yang sama mamanya tuh sopan, sayang, respect, mamanya juga, iya mama doain ya nak, Itu juga udah musuh yang sangat berat buat lo kalahkan.
Kenapa dia bukan andur? Iya. Bener nggak? Apalagi gua nih ya kan. Surga gua masih hidup semua di dunia nih.